Indonesia akan melawan Irak dan Filipina dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Lalu bagaimana peluang Indonesia? Akan saya diskusikan dengan mantan pelatih Timnas Aji Santoso dan Sekjen Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia atau PNSSI Richard Ahmad. Selamat malam Bapak-Bapak. Baik, Pak, saya mau ke Pak Aji terlebih dahulu. Pak, penilaiannya seperti apa tentang pemain-pemain yang dipanggil oleh STY dalam memperkuat timnas menghadapi Irak dan Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia kali ini, Pak? Ya, terima kasih. Jadi menurut saya dengan pemanggilan 22 pemain ini, Timnas Coach Sintayong memanggil 22 pemain, menurut saya materi-materi pemainnya cukup bagus ya. Bisa dikatakan cukup lumayan mewah gitu loh. Karena kenapa? Karena ini pra Piala Dunia ini bukan di under usia gitu ya, bukan di under usia. Jadi Coach Sintayong lebih leluasa memanggil pemain. Terbukti ada beberapa pemain yang baru. Dan pemain-pemain yang di under 23 kemarin juga ada beberapa yang tidak dipanggil. Tentunya ini sudah menjadi pertimbangan yang sangat matang dari Coach Sintayong. Kenapa Coach Sintayong mengambil pemain-pemain yang 22 saat ini gitu. Jadi menurut saya ini sudah diperhitungkan sematang-matangnya oleh Coach Sintayong untuk menghadapi dua pertandingan. Seperti itu, Mbak. Kekuatannya seperti apa nih Pak Aji? Ya kalau kita lihat materi pemainnya ya justru menurut saya lebih kuat seharusnya dari Piala Asia kemarin under 23 karena itu tadi ini pemain senior. Jadi Coach Sintayong bebas memanggil pemain yang menurut Coach Sintayong memang layak untuk dipanggil gitu. Dan menurut saya kekuatannya justru lebih bagus menurut saya. Melihat kekuatan yang lebih bagus dengan fleksibilitas STY bisa memanggil nama-nama yang lebih senior, apakah itu artinya harapan para supporter ini jauh lebih tinggi, Mas Richard? Ya, animonya cukup tinggi ya terkait soal kemarin memang di Piala Asia sedemikian rupa dan timnas kita walaupun gagal ke Olimpiade, tapi memang ini menjadi magnet tersendiri. Cuman memang animo ini sudah sampai kemarin saya dapat kabar dari teman-teman dari Bojonegoro, dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, seluruhnya hampir akan ke Jakarta. Tapi memang kita lihat dulu perkembangannya, apakah memang ini ada perubahan atau tidak, karena memang terkait rilis tiket ini menjadi catatan penting buat kita juga. Baik, mengenai tiket nanti akan saya bahas lebih lanjut ya Mas Richard. Namun kalau melihat komposisi 22 pemain yang sudah dipanggil STY, bagaimana menurut supporter nih? Ya, terkait soal 22 pemain ini, apa yang disampaikan Coach Aji sudah relevan ya, sudah benar. Karena ini kan kombinasi pemain senior dan juga beberapa pemain yang kemarin ada di Piala Asia under 23 ya. Ini tinggal dikombinasikan. Tentunya STY bisa tambahan ini. Yang penting adalah permainan ini tidak lepas dari apa yang sudah sering tanamkan STY. Kedisiplinan dan fisik, dan itu penting karena ini catatan kita kan melawan Irak dan Filipina, dan tentunya ini menjadi modal, mudah-mudahan apa yang kita harapkan kita semua ini bisa sesuai kira-kira gitu. Itu artinya ekspektasi lebih tinggi ya, Mas Richard? Ya, ekspektasinya pasti tinggi. Ekspektasi kita tinggi lah. Dari hasil yang kemarin sudah, dan lalu Piala Asia, lalu ini ada babak lanjutan gitu ya. Teman-teman secara keseluruhan ekspektasinya tinggi untuk bisa lolos di Piala Dunia atasnya. Baik, berbicara mengenai siapa saja yang dipanggil, ada nama-nama yang tidak dipanggil seperti tadi sudah disinggung oleh Pak Aji. Sejumlah nama langganan juga yang biasanya bermain untuk timnas, Mark Klok, Elkan Baget, terus Ramadan Sananta, ini tidak dipanggil. Menurut Pak Aji penyebabnya apa ya? Iya, jadi saya sampaikan tadi di depan, pemanggilan tim nasional itu memang dinamis. Artinya dinamis ketika pelatih sudah tahu kualitas pemain yang dipanggil seperti di Piala Asia kemarin, terus sekarang ada timnas yang senior yang bebas memanggil, ya Coach Sintayong melakukan kebebasan untuk mengambil pemain-pemain tersebut. Dan saya sangat yakin Coach Sintayong sudah tahu perbandingan kualitas antara pemain yang tidak dipanggil dengan pemain yang dipanggil sekarang gitu loh. Jadi memang menurut saya
tentunya ini pasti sudah menjadi pertimbangan Coach Sintayong juga tidak mau gambling ya, tidak mau gambling karena ini pertandingan juga sangat penting apalagi di Olimpiade kita sudah gagal tentunya ini akan menjadi tantangan sendiri buat Coach Sintayong bagaimana supaya bisa lolos ke babak berikutnya. Kita nggak usah lolos ke Piala Dunia dulu, ke babak berikutnya, ke babak ketiga ini harus lolos Indonesia gitu loh. Jadi menurut saya Mbak, jadi pemanggilan pemain-pemain yang baru atau ada pemanggilan lama yang tidak dipanggil lagi itu sudah melalui perhitungan yang sangat matang. Saya sangat yakin itu karena itu tadi Coach Sintayong tentunya menginginkan memanggil pemain yang terbaik menurut pandangan Coach Sintayong. Jadi menurut saya ini sah-sah aja Coach Sintayong memanggil pemain-pemain dan tidak mengambil pemain-pemain yang selama ini juga ikut bergabung dengan timnya Coach Sintayong. Itu tadi permasalahannya adalah Coach Sintayong tentunya pasti akan mengambil pemain-pemain terbaik yang ada di Indonesia. Jadi menurut saya ini sudah dihitung matang-matang. Apapun penyebabnya sebenarnya di belakang ini bukan masalah personal ya, namun hitung-hitungan bagaimana timnya bisa solid seperti itu ya Pak Aji ya? Ya pastinya seperti itu. Kalau ada pelatih memanggil pemain berdasarkan personal ini berarti nggak profesional. Sekarang kalau seumpamanya ada pemain yang bagus tapi tidak dipanggil karena ada permasalahan personal yang tidak terlalu signifikan. Tidak mungkin. Jadi menurut saya Coach Sintayong seorang pelatih profesional yang sudah lama berkecimpung di kepelatihan, saya pikir ini bukan masalah personal karena kebutuhan tim dan kualitas pemain yang menurut Coach Sintayong bahwa pemain-pemain yang dipanggil inilah lebih baik daripada pemain yang tidak dipanggil. Seperti itu. Baik, kalau menurut supporter seperti apa nih? Karena ada nama-nama yang biasanya dipanggil, kemudian tidak dipanggil, kemudian juga Nadeo Argawinata kan juga tidak dipanggil. Apa komentar para supporter, Mas Richard? Ya, kalau bagi kami sih siapapun itu sudah keputusan final STY ya. Menyiapkan formasi atau nama yang tidak dipanggil pada kali ini tentunya itu sudah juga bagian yang sudah dipikirkan. Ya. Artinya kan STY membutuhkan nama-nama yang dipanggil atau siapa nama-nama yang tidak dipanggil, saya kira kebutuhannya adalah kebutuhan untuk bersama. Jadi tidak ada hal-hal yang sifatnya personality itu tidak. Tapi yang pasti apa yang disiapkan STY tentunya ini menjadi bagian penting supaya Indonesia lolos di babak berikutnya. Jadi tidak ada supporter yang kecewa ya? Itu pemain ke-12. Tidak. Artinya semua teman-teman sudah menerima itu dan kita adalah tugasnya adalah mendukung apa yang sudah disiapkan oleh STY karena kita bagian dari pemain ke-12. Baik. Pak Aji, bacaan peluang Indonesia melangkah ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 seperti apa Pak Aji? Ya ini menurut saya apalagi main di Indonesia peluangnya sangat besar. Sangat besar sekali untuk bisa lolos ke babak berikutnya. Meskipun lawan Irak kita tahu Irak juga memang tim yang bagus tetapi kemarin kita pun juga kalah tipis. Sekarang ini kita main di Indonesia dengan memanggil pemain-pemain yang menurut saya kualitasnya juga sangat-sangat bagus. Yang kedua tanpa underestimate terhadap tim Filipina, menurut saya kalau pemain-pemain bisa tampil seperti biasanya, ya kita tentunya boleh yakin tapi tidak boleh underestimate peluangnya sangat besar untuk bisa mengalahkan Filipina. Karena kalau tidak salah kita butuh angka 3 poin aja sepertinya kan sudah lolos. Jadi menurut saya peluangnya cukup terbuka sangat lebar, tinggal pemain bagaimana bisa memanfaatkan pertandingan tersebut. Walaupun tim Irak dan Filipina bukan tim yang dapat dianggap remeh ya Pak ya? Pasti, kan saya sudah sampaikan bahwa kita tidak boleh underestimate terhadap lawan terutama Filipina. Artinya tidak boleh meremehkan meskipun memang Filipina kita jujur selama ini sepak bolanya di bawah Indonesia. Jauh di bawah Indonesia tetapi tidak boleh meremehkan karena itu akan menjadikan bumerang yang sangat bahaya kalau pemain-pemain bisa meremehkan. Tetapi kalau pemain main normal, fighting spirit bagus, tidak meremehkan lawan, menjalankan instruksi pelatih dengan baik, main seperti yang selama ini dimainkan mereka, saya kira peluangnya sangat besar. Baik, kalau supporter gimana nih? Kan supporter tentunya yang mengikuti rekam jejak timnas Indonesia begitu intens. Kalau menurut supporter peluang ya, kalau harapan dan ekspektasi pasti tinggi. Namun peluangnya seperti apa, Mas Richard?
Ya, kalau bicara bicara peluang tadi apa yang disampaikan Coach Aji betul, bahwa kita sebagai tuan rumah ya, artinya komposisi keuntungan kita sebagai tuan rumah itu menjadi momentum, dan tentunya ini menjadi kebanggaan kita agar memang hal ini bisa dilakukan oleh pemain kita. Ketemu Irak bukan baru kali ini, tentunya sudah jadi pelajaran penting sebelum-sebelumnya, dan kita bisa ambil poin karena main di rumah sendiri. Kemudian lawan Filipina, sama apa yang disampaikan Coach Haji betul, kita jangan pernah meremehkan lawan, tapi kita fokus saja main sesuai dengan arahan STY agar kita bisa masuk ke fase berikutnya. Baik, baik. Dan pertanyaan terakhir, berbeda topiknya dengan yang tadi mengenai hal yang tadi sebenarnya sudah disinggung ya oleh Mas Richard di awal mengenai tiket pertandingan timnas yang naik, memang dinaikkan oleh PSSI dengan signifikan. Alasannya memang kebutuhan biaya operasional yang besar. Ke Pak Aji terlebih dahulu. Apakah benar alasan itu bisa menjadi indikator atau dasar lah untuk menaikkan harga tiket, dan seberapa besar sebetulnya biaya untuk membiayai timnas dari pengalaman Pak Aji? Ya, tentunya memang menurut saya sangat wajar ya. Yang pertama karena timnas membutuhkan dana yang sangat besar, apalagi kalau timnas yang namanya timnas, sekarang anak asalnya Coach Sintayong pasti nginepnya hotel bintang 5, itu pasti, ya kan? Terus yang kedua, sekarang ini memang timnas kita lagi menjadi apa namanya, tontonan yang sangat menarik untuk masyarakat Indonesia gitu loh. Jadi yang pertama memang menurut saya cukup wajar karena memang timnas juga membutuhkan dana yang cukup besar, karena kalau seumpamanya kita ini lolos nanti berikutnya kan masih membutuhkan dana juga kan. Jadi memang dananya itu seperti argo ya, nggak pernah berhenti, muter terus, dan itu pasti besar, banyak sekali pengeluaran untuk tim nasional. Menurut saya wajar saja. Yang kedua ya memang wajarnya karena memang saat ini Indonesia, timnas kita ini bisa dikatakan bisa menjadi idola masyarakat Indonesia yang baru, di mana pencapaian-pencapaian turnamen kemarin seperti Piala Asia itu memang cukup spektakuler. Jadi menurut saya selain memang timnas kita membutuhkan dana yang cukup besar, juga memang permainan-permainan kita ini saat ini memang layak untuk dijual yang agak mahal. Baik, Gitu loh. Jadi Pak Haji, menurut tapi saya kenaikannya kenaikannya 2 kali lipat 100%. Mungkin kalau kenaikannya tidak signifikan, tidak menjadi polemik, tapi ini kenaikannya begitu besar. Apakah ini juga hal yang wajar sebenarnya? Ya, Mbak, kan timnas ini kan tidak seperti kompetisi. Mainnya kan cuma hanya sesaat-sesaat saja. Ini aja 2 kali aja pertandingan. Setelah itu kan tidak ada lagi pertandingan untuk sementara waktu. Kecuali kalau kompetisi yang kontinu, yang terus-menerus, mungkin memang keberatan. Yang kedua juga, ya sebagai masyarakat Indonesia, pecinta sepak bola Indonesia yang menginginkan prestasi, ya menurut saya, Bilal, meskipun memang 100% kenaikannya itu menurut supporter memang agak berat juga, tetapi dengan kenaikan 100% tapi tidak sebanding dengan kecintaan masyarakat Indonesia dengan timnas kita saat ini. Jadi menurut saya ya masih tergolong wajar lah menurut saya. Masih tergolong wajar. Komentarnya dari supporter seperti apa, Mas Richard? Ya, ini di luar dugaan kita memang. Kenaikan ini menjadi 2 kali lipat begitu luar biasa. Tentunya ada catatan dari kita. Pada pertemuan kita dengan Pak Erik pada saat itu memang perlu biaya cukup besar untuk timnasnya. Makanya pada saat itu juga kita bahas, ada direktur komersil Pak Harsal. Tentu kita ingin juga tahu sejauh mana kebutuhan biaya timnas. Karena kan juga waktu itu kita bahas terkait soal subsidi terkait aparel yang ada. Nah, ini kan juga perlu keterbukaan, transparan kalau memang biaya timnas itu cukup besar. Karena ini kecintaan publik yang dihadapi. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait lagi-lagi soal harga itu tentunya saya sih pengen ada pertemuan khusus sebenarnya dengan Pak Erik itu, bahas soal tiket ini. Karena kecintaan teman-teman itu
tentunya tidak terbatas kata pelindung kalau memang ini bisa dibicarakan dengan secara apa namanya ada win solution lah gitu kan. Artinya memang bahwa kenaikan tiket ini cukup menjadi catatan kita dan juga bukan berarti kita tidak ingin memenuhi apa yang sudah dirilis timnas, tapi kan ini juga perlu kita supaya supporter yang ada ini coba ada khusus atau agen khusus dia bicara karena nasional supporter sepak bola Indonesia tentunya sebagai mitra ini jadi satu untuk bisa bicara terkait soal kebijakan itu tadi. Baik, semoga timnas Indonesia bisa memberikan performa terbaiknya ya pada nanti babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Terima kasih. Amin. Baik, terima kasih mantan pelatih timnas Aji Santoso dan juga Sekjen PNSSI Richard Ahmad telah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Prime News.